Setelah menyepakati untuk membunuh Nabi Muhammad, Abu Jahal beserta para pemuda terbaik kabilah segera mengepung rumah Nabi Muhammad untuk melancarkan aksi keji mereka. Namun sebaik-baiknya rencana, tetaplah Allah yang maha menentukan. Malam itu, malaikat Jibril diutus untuk memberitahu Nabi Muhammad tentang rencana pembunuhan tersebut dan memerintahkan beliau untuk segera berhijrah. Sebelum keluar dari rumahnya, Nabi Muhammad memanggil sepupunya, Ali bin Abi Thalib. Beliau memintanya untuk tidur di tempat tidur beliau dan mengenakan selimutnya agar kaum Quraisy mengira Rasulullah masih berada di dalam rumah. Kemudian, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya sambil membaca ayat dari surah Yasin. Lalu beliau mengambil segenggam pasir dan menaburkannya ke arah para pemuda Quraisy yang sedang mengepung rumahnya. Dengan izin Allah, mereka tidak dapat melihat Nabi saat beliau berjalan melewati mereka sampai mereka tertidur. Saat pagi hari, Abu Jahal terbangun dan segera menyuruh para pemuda itu untuk masuk. Namun ketika mereka menerobos masuk, mereka terkejut. Yang mereka temukan hanyalah Ali bin Abi Thalib. Ia dengan tenang keluar, seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Dan rencana busuk itu pun gagal total. Setelah gagal dalam misinya, kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, mereka segera mengumumkan sayembara besar. Siapa saja yang berhasil menangkap Nabi Muhammad atau menunjukkan tempat persembunyiannya akan diberi imbalan 100 ekor unta. Hadiah yang sangat besar pada masa itu, sehingga banyak orang mulai menyebar mencari jejak beliau, termasuk Suraqah bin Malik yang langsung bergegas mencari Nabi. Sementara itu, Nabi Muhammad bersama sahabat setianya, Abu Bakar Asy-Siddiq, bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari. Selama berada di sana, putra Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, datang pada malam hari untuk menyampaikan berita tentang keadaan di Mekah. Sementara makanan dan bekal diantarkan oleh putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Beliau dijuluki Zatun Nitaqain, yang berarti pemilik 2 ikat pinggang, karena rela merobek selendangnya untuk jadi pengikat bekal makanan tersebut. Setelah 3 hari berlalu, perjalanan dilanjutkan. Tapi kali ini melalui jalan yang memutar demi menghindari kejaran orang-orang yang mencari Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, Suraqah yang berharap mendapatkan hadiah 100 ekor unta, ternyata bisa menemukan jejak Rasulullah. Dia pun segera mengejar. Namun ketika sudah sangat dekat, kuda yang ditungganginya tiba-tiba terperosok hingga dia pun terjatuh. Ia mencoba kembali mengejar, tetapi kudanya kembali terperosok. Kejadian itu membuat Suraqah sadar jika Rasulullah dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya ia memanggil Rasulullah dan meminta agar beliau berdoa supaya dirinya selamat. Ia juga berjanji tidak akan menyakiti Rasulullah dan tidak akan memberitahukan keberadaan beliau kepada kaum Quraisy. Nabi Muhammad pun memaafkannya dan mendoakannya. Hingga akhirnya Suraqah membantu Rasulullah dengan cara menunjukkan arah jalan yang salah kepada para pemburu lainnya. Bahkan Rasulullah menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Suatu hari nanti, Suraqah akan memakai gelang kebesaran Raja Persia. Dan beberapa tahun kemudian, perkataan Rasulullah benar-benar terjadi. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, negeri Persia berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Saat itulah gelang Raja Persia, bahkan sampai mahkota baju dan lainnya benar-benar dipakaikan kepada Suraqah, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.